Satu, dua, tiga. Apa aja yang pendek? Ini udah langsung ini. Saya ingin berpesan teman-teman tetap be yourself, ya tetap jadi diri sendiri. Teman-teman tahu hati nurani teman-teman sendiri. Cut, Cayo. Tapi nggak apa-apa, mau dimasukin nggak? Sayang, sayang, bapak lagi ngerekam bentar ya. Habis ini Cayo boleh loncat lagi. Ya, kita bekerja ini, tapi kita tetap memilih misalnya kita tetap happy. Kita nggak peduli dengan anggapan orang selama yang kita pilih itu adalah hal yang positif, bermanfaat. Itu aja sih. Dan punya nilai investasi akhirat. Itu dia. Walau alam ya, tapi bagaimana kita di dunia itu memproyeksikan kita di akhirat kan. Um, Passion nggak bisa dimakan, tapi kita punya Allah. Ya, kita happy dengan apa yang kita miliki sekarang. Teman-teman, ya kembali ke diri sendiri, ke hati nurani. Iya, dan jangan lupa ya tetap berpegang teguh pada agama, itu aja sih. Tugas orang terdidik adalah mendidik. Nah itu dia, kembali lagi ke filosofi itu. Jangan takut untuk belajar hal yang baru. Lebih-lebih kita adalah seorang guru. Ya. Udah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Fauzan ya. Saya adalah seorang guru SD. Oke, apakah profesi ini adalah profesi yang dicita-citakan sejak kecil? Tidak. Ya, saya menduga hampir mungkin 90% orang yang ditanya apakah profesi dia sekarang merupakan profesi dia yang pernah dicita-citakan semasa kecil, kemungkinan besar jawabannya tidak. Kenapa? Ya, kita semua tahu pendidikan kita dulu ketika kita kecil oleh orang tua, oleh guru kita selalu diproyeksikan untuk memiliki cita-cita yang sifatnya generik ya. Apa itu? Polisi, tentara, pegawai negeri ya. Cita-cita saya seperti itu, dokter ya. Dulu pernah sempat ingin jadi dokter, tapi kenapa ingin jadi guru? Nah, itu dia yang perlu kita sharing bersama di sini. Kenapa saya memutuskan menjadi seorang guru, guru SD ya. Seperti yang saya pernah baca dan renungkan, seseorang yang menjadi dirinya sekarang pasti adalah sebuah kumpulan mozaik masa lalu dia ya. Kalau dipersingkat, setelah saya lulus S1 tahun 2011, itu sebelumnya tahun 2009 dan 2010 itu ada yang namanya bencana alam yang luar biasa dahsyat ya, yaitu tsunami di kota saya, di provinsi saya, yaitu di Sumatera Barat. Pada waktu itu saya masih kuliah S1 di Sastra Inggris Unan, dan saya menjadi relawan trauma healing, berkumpul dengan ratusan anak-anak di sana, menghibur mereka di sana, dan ternyata seru sekali, dan itu saya merasakan sebuah kenikmatan tersendiri ketika berbaur bersama anak-anak. Jadi setelah lulus merantau ke Jakarta, khususnya Depok, ketika ada tawaran menjadi guru SD yang kebetulan bidang saya adalah sastra Inggris, mencari guru bahasa Inggris, ya udah saya ambil tantangan itu dan keterusan sampai sekarang. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu siapa orang yang paling berpengaruh terhadap profesi saya sekarang? Kalau secara nggak langsung udah pasti kita jawab orang tua ya, orang tua, lingkungan sekitar, teman-teman. Tapi mungkin ini lebih kepada diri sendiri, yaitu pilihan diri sendiri. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ada rasa kesenangan dan kebahagiaan yang susah untuk dilukiskan ketika kita bisa bertemu dengan anak-anak di usia SD lah, secara umum ya. Jadi kalau orang tua mungkin dari keluarga banyak yang jadi guru, cuman anehnya saya dulu nggak pernah bercita-cita jadi guru sama sekali karena guru itu capek banget ya. Luar biasa capeknya menghadapi murid-murid, belum lagi kita mungkin tidak setuju dengan sebuah kurikulum tertentu, tapi akhirnya kecintaan kita mengalahkan itu semua. Kenapa saya menjadi guru ya? Mungkin karena hasil perenungan diri sendiri ya. Menjadi manusia yang bermanfaat adalah manusia yang terbaik, kata Nabi. Bermanfaat yang seperti apa ya? Menurut saya bermanfaat ya harus ke manusia yang lain. Kenapa? Karena itu kan ngalir terus ya, ngalir terus. Apalagi katanya guru ini kan penerusnya para nabi ini ya. Jadi
merasa apa ya, merasa bangga dan punya semacam uh, privilege tersendiri dalam diri kita. Tugas orang terdidik adalah mendidik. Nah itu dia, kembali lagi ke filosofi itu. Jadi saya memutuskan untuk menjadi guru SD, ya. Oke, bahagia nggak ya menjalani profesi sebagai guru? Kembali lagi ke pilihan teman-teman. Teman-teman punya kesukaan tertentu, punya hobi tertentu, punya kesenangan tertentu. Ketika kita memilih hobi itu, kesenangan itu, kesukaan itu, ya kita pasti bahagia, ya. Tapi mungkin bahagia itu sifatnya relatif. Kita nggak bisa memaksakan kebahagiaan saya ke teman-teman di rumah atau begitu sebaliknya. Tapi kalau ketika saya ditanya, apakah saya bahagia menjadi guru SD? Saya bahagia. Saya bahagia. Itu. Oke, apa yang membuat yakin dan bangga dengan profesi sebagai guru SD dan apa momen yang tidak terlupakan ya? Jawabannya bisa klise, bisa real, tapi saya mau sharing pengalaman pribadi aja ya. Kenapa bangga? Dulu jauh hari sebelum saya menjadi guru SD, ketika bisa menghibur seorang anak yang notabene dia udah yatim piatu, kita datang ke rumahnya, kita menghibur dia, kita berdongeng, kita mengajarkan dia baca tulis. Hanya sepersekian menit waktu kita bisa melihat di mata si anak kebahagiaan ya. Jadi menurut saya kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita melihat orang bahagia karena kita. Ya, dan itu terjadi setiap hari ketika saya bertemu anak-anak di sekolah. Ya, anak-anak adalah manusia yang memiliki jiwa paling murni, ya, paling pure, paling suci kalau menurut saya. Jadi ketika kita berhasil dalam tanda kutip membahagiakan dia, kita bisa melihat dari perubahan karakter dia yang sebelumnya mungkin kurang menjadi lebih bagaimana gitu, atau dia yang sebelumnya sedih menjadi lebih gembira, dia yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dia terinspirasi dengan kita, dia senang berada di sekeliling kita. Itu dia, setiap hari uh, terasa pengalaman yang seperti itu. Alasan saya bangga dengan profesi saya adalah saya bisa mengalami pengalaman spiritual seperti itu setiap hari, ya, pengalaman spiritual yang membahagiakan seperti itu setiap hari. Nah, tantangannya menjadi guru di Indonesia atau di negara berkembang khususnya adalah masalah salary. Ya, itu nggak jadi, bukan guru, nggak hanya guru, nggak hanya dosen, tapi pendidik itu belum mendapatkan apresiasi yang layak, ya. Tapi saya bertahan di situ ketika saya merasa wah saya harus resign nih, karena ada tawaran bekerja di tempat lain yang lebih menarik. Tapi kembali lagi ke panggilan jiwa tadi, ya. Klise sih memang klise. Pasti teman-teman berpikir di sini passion nggak bisa dimakan, tapi kita punya Allah, ya. Saya balik ke situ ya, kita punya Allah. Kita menyukai pekerjaan kita karena itu bermanfaat menurut kita, ini positif menurut kita. Ketika kita stuck, merasa bentrok dengan masalah yang sifatnya materi, ya kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup, bisa menikah dan punya anak. Anak saya makan, udah. Kita happy dengan apa yang kita miliki sekarang. Ya, apa ketakutan terbesar ketika menjalani profesi ini ya? Perlu diketahui, saya baru mau mengaku sebagai guru SD di sosial media yang saya miliki di Facebook ya. Setelah 5 atau 6 tahun mengajar, ya. Kenapa? Karena beban menjadi seorang guru itu bagi saya adalah beban yang sangat luar biasa ya. Penerusnya para nabi loh ya. Sementara saya dengan latar belakang yang mungkin merasa kurang pantas, tapi karena Allah sudah memilih jalan ini ya kita harus jalani. Dan ketakutan terbesar saya adalah ketika tidak bisa belajar lagi. Ya, lebih-lebih di masa pandemi ini, kami guru yang biasanya kita mengajar secara langsung anak-anak, interaksi langsung, mungkin kebiasaan yang udah saya bangun, metode mengajar di kelas itu udah settle banget ya di mata anak-anak saya, dan mereka senang dengan metode mengajar dengan storytelling, dengan games, dengan apapun yang mereka senangi anak SD tanpa mereka merasa sedang belajar. Tapi ketika pandemi jarak jauh begini, jadi ada tantangan, wah ternyata kita harus bisa bikin video sendiri, kita harus bisa menyampaikan sesuatu lewat WhatsApp saja atau lewat voice note saja, kira-kira sampai nggak ke anak-anak. Nah di situ saya merasa ilmu saya kurang, wah harus belajar lagi. Ketakutan saya adalah ketika nanti
umur semakin bertambah, ini biasanya penyakit laten yang dialami manusia adalah ketika kita merasa sudah puas karena umur kita bertambah, kita merasa lebih hebat daripada junior-junior kita, daripada guru-guru muda. Nah, itu saya takut. Jangan pernah saya mengalami hal yang seperti itu. Artinya harus bisa belajar lagi ya. Di sini saya pun belajar untuk nge-vlog atau bikin video ke junior-junior saya, rekan-rekan guru yang mungkin usianya 10 tahun di bawah saya, 12 tahun di bawah saya, tapi selama beliau punya ilmu yang lebih, kayak kenapa enggak ya. Jadi jangan takut untuk belajar hal yang baru. Lebih-lebih kita adalah seorang guru. Ya. Oke, pernahkah mengalami masa sulit dalam profesi guru SD ini dan bagaimana cara keluar? Gini loh, kita apa ya? Ketika kita menyenangi sesuatu dan mencintai sesuatu, walaupun itu sulit, itu nggak bakalan terasa sulit. Contoh kasus, saya sarjana sastra S1, humaniora sekarang ya. Ketika melamar pekerjaan itu ada salah satu pertanyaan yang tertulis, apakah itu kurikulum? Saya kurikulum itu bahasa alien apa ini? Saya jawab dengan jujur ya. Mohon maaf ibu atau bapak yang terhormat, saya tidak tahu apa kurikulum itu. Nanti di rumah akan saya cari di Google. Nah, saya bilang gitu ketika wawancara, ketika mengisi tes wawancara. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita bertemu dengan sekolah yang sangat kondusif, teman-teman guru yang seperti saudara, pemilik sekolah yang juga seperti orang tua sendiri. Jadi ya berproses belajar di situ. Saya belajar kurikulum itu apa, lesson plan itu apa, RPP itu apa, silabus bagaimana strategi mengajar. Bahkan saya punya semacam keuntungan pribadi. Saya mengistilahkan seperti itu, tanda kutip. Kenapa? Karena background saya bukan pendidikan. Jadi saya orangnya tidak strukturalis, ya. Tidak harus part ini disampaikan begini, ini begini, tidak. Jadi saya belajar secara otodidak, membaca blog-blog pendidikan. Pada waktu itu lagi ramenya Indonesia Mengajar, saya buka pengalaman mereka, teman-teman pengajar muda mengajar bagaimana dengan metode seperti apa. Itu saya praktekkan ke sekolah dan ternyata ke anak-anak di kelas, dan ternyata bagus hasilnya, dan malah menginspirasi teman-teman guru yang nyata-nyata mungkin dulunya basicnya adalah sarjana pendidikan. Jadi saya masuk ke dunia atau lingkup kecilnya ke sebuah sekolah di mana eh, apa ya, dimana kita bisa saling belajar dan terbuka. Jadi kesulitan apapun itu selama masih bisa ditangani bersama ya, tidak, alhamdulillah tidak begitu berarti ya. Termasuk hubungan sosialisasi dengan orang tua, dengan murid sekalipun ya, alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan baik dan kekeluargaan begitu. Oke, jika bisa mengulang waktu, apa yang ingin dilakukan? Em, Mungkin menjadi guru TK. Guru SD seru, tapi belum pernah ngalamin jadi guru TK. Guru TK itu seru loh. Kita bernyanyi bersama, kita berdongeng, kita bikin anak-anak ceria ya. Ya seru aja jadi guru TK. Atau kalau mungkin mengulang waktu kembali ke masa lalu, ratusan tahun yang lalu, di Eropa itu dulu ada istilahnya seorang troubadour. Troubadour itu adalah pendongeng keliling ya. Jadi dia berkeliling dari satu desa ke desa, membawa alat musiknya, bercerita hikmah, bercerita tentang keteladanan, dan itu dia menghibur warga desa. Jadi ketika dia pergi ke desa yang lain, si desa yang pernah dikunjungi ini merasa kangen dan rindu. Kapan lagi ya Bapak Troubadour datang ke desa kami lagi. Nah, saya mengambil filosofi seorang troubadour itu ya. Tagline diri saya, I want eagerly to be a troubadour. Saya pengen banget menjadi seorang troubadour ya. Terejawantah ya dengan menjadi seorang guru SD sekarang ini, begitu. Ya, guru TK. Oke, pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang ingin menjadi guru SD. Sebelumnya saya mau tanya, teman-teman yakin nggak mau jadi guru? Gitu aja sih. Dengan berbagai macam alasan ya. Saya tidak menghakimi di sini, saya nggak menjustifikasi teman-teman, saya nggak mengeneralisasi. Balik lagi ke diri kita sih. Teman-teman yakin nggak untuk menjadi guru SD? Ya, guru SD khususnya. Tapi kalau kita lihat di luar sana, saudara-saudara kita yang menjadi guru honorer di pelosok-pelosok desa, itu saya malah merasa kecil sekali ya. Merasa kecil sekali. Kita ini perjuangan kita, yang kita korbankan, harta, materi, waktu kita, dan impian kita mungkin yang pengen seperti orang-orang di luar sana secara materi, itu mungkin
mungkin akan kita kubur ya. Kembali lagi ke diri sendiri teman-teman. Kalau teman-teman merasa nyaman, merasa senang, ya silahkan jalani itu, karena kita punya Allah. Saya nggak setuju, kemarin saya pernah baca di sebuah artikel atau apa ya, ada orang yang berpendapat seperti ini, kita nggak bisa makan passion, kita nggak bisa makan be realistik ya, logis dong ya, logik dong gitu ya. Tapi menurut saya kita punya Allah. Allah itu di atasnya logik ya. Kita nggak bermain di bidang fisik, kita udah metafisik. Jadi ya kalau teman-teman suka dan itu sesuai dengan passion teman-teman, positif, dan teman-teman yakin di dalam agama teman-teman itu adalah suatu hal yang baik, lakukan itu ya. Nanti Allah yang bantu, nanti Tuhan yang bantu. Gitu aja sih untuk teman-teman semua. Terima kasih. Apa ya hikmahnya ya? Mungkin nanya ke ibu kali. Hikmah dalam hidup apa ya? Apa ya? Oke. Sebentar, ini perlu dipikirkan. Saya juga mikir tuh. Hikmah apa ya? Kalau hikmah mungkin orang yang bisa nilai ya. Hikmah apa yang bisa diambil dari perjalanan saya yang masih seujung kuku ini ya? Apa ya? Kalau hikmah mungkin orang lain yang bisa melihat, orang tua atau istri atau teman-teman dekat, para sahabat. Em, tapi satu hal yang saya yakini dulu dari zaman kuliah, alhamdulillah saya senang pernah berkuliah di bidang sosial dan humaniora, di mana di sana kita bisa berdiskusi sebebas-bebasnya, merenung sedalam-dalamnya, yaitu ketika teman-teman meyakini sesuatu, ya balik lagi ke tadi. Ketika teman-teman meyakini sesuatu, ya jalanilah, ya. Jadilah, kalau teman-teman senang menjadi tukang kebersihan, ya jadilah tukang kebersihan yang berbahagia. Ketika kita senang membawa sampah orang, teman-teman kita juga senang rumahnya bersih, orang-orang senang. Ya jadi ketika kita senang menjadi guru, ya jadilah guru yang berbahagia. Karena kebahagiaan itu menular, ya. Menular. Teman-teman bahagia dari dalam hati, teman-teman mengajar dengan bahagia, anak-anak bahagia, guru-guru, rekan-rekan berbahagia, orang tua berbahagia, ya insya Allah itu jadi kayak semacam proyeksi kebahagiaan kita di akhirat, ya. Ini walau alam ya, tapi bagaimana kita di dunia itu memproyeksikan kita di akhirat kan. Bagaimana kita bisa bahagia di dunia kalau di akhirat kalau di dunia kita nggak bahagia. Bagaimana kita bisa senang, merasa nyaman di akhirat nanti ketika di dunia kita merasa terpaksa, terkungkung oleh hal-hal yang di luar diri teman-teman. Ya kembali ke diri sendiri, ke hati nurani. Iya, dan jangan lupa ya tetap berpegang teguh pada agama, itu aja sih. Kerja dengan keseharian kita ya nyatu aja, ngeblend. Tapi ketika kita kerja nih ya, semangat demi hari libur akhir tahun, mau liburan ya kan. Biar kita nanti bisa senang-senang ya, berarti di kerjaan selama 1 tahun ini ngapain aja, nggak senang, terkungkung, jadi badut, jadi robot ya nggak, berarti nggak happy dong ya kan. Apa yang kita pilih dan kita menjalani pilihan kita dengan perasaan tanpa tertekan dari dalam diri. Beda ya, tertekan dari orang luar, dari di luar diri kita, dengan tertekan dari dalam diri sendiri itu beda. Kalau tertekan dengan diri sendiri itu berarti menentang hati nurani, itu yang nggak boleh. Tapi kalau tertekan dengan orang luar, taruhlah misalnya orang tua atau saudara atau mertua pengen kita bekerja ini, tapi kita tetap memilih misalnya, kita tetap happy. Kita nggak peduli dengan anggapan orang, selama yang kita pilih itu adalah hal yang positif, bermanfaat, gitu aja sih. Dan punya nilai investasi akhirat, itu dia. Kita nggak tahu kapan kita mati kan, apalagi COVID sekarang kan, ya kan, kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Ada investasi akhirat, minimal kita udah merasa ya kita paling nggak ada nabung lah, nanti ketika ketemu malaikat kita bisa mohon, malaikat tolong dong, saya udah lumayan loh investasi waktu itu ya, tolong dong gitu. Oh iya kamu orang baik, ini selamat gitu ya. Jadi ada rasa kepuasan dalam diri sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Fauzan, seorang guru SD ya. Jangan lupa saksikan channel YouTube Di Balik Profesi ya. Kenapa? Karena di sana teman-teman akan bisa mungkin membantu teman-teman untuk membuka mata lebih lebar. Ternyata di luar sana banyak loh profesi-profesi yang menyenangkan, yang ditekuni oleh teman-teman kita ya. Apapun itu profesi yang kita pilih, pastikan itu adalah profesi yang menjadi pilihan hati nurani teman-teman, dan teman-teman bahagia dengan pilihan itu. Oke, sekali lagi jangan lupa saksikan channel Di Balik
profesi. Channel yang bagus. Nanti saya subscribe. Oke, bye. Ayo, ke jurang itu tuh, yang itu tuh.